sholat zuhur sekitar mungkin jam 12 lebih berapa itu. Kulo pikir kulo niki telat karena dulu juga pernah, bahkan saya berangkat sebelum zuhur, saya zuhuran di jalan, bukan di jalan pun udah ditabrak, maksudnya lewis dalam rihlah lah, dalam sebuah perjalanan itu dalam rangka kersane kulo boten telat. Kulo undur malih jam 12 budal lebih, ternyata boten telat maneh ya. Besok paling kulo berangkat menawi diundang itu jam 1:30, insya Allah boten telat maneh. Kulo tingali temriki lho pun sudah jam berapa ini, jam 2. Nah 2:30 asar. Ini wis besok berangkat mari sembahyang asar. Langsung aja. Dipasang itu. Nah, itu ya. Bismillah. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayati lil imani wal islam. Ahmaduhu 'ala ma balagha minal qadar wa ashkuruhu 'ala ma asbagha minal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah narju bihal fawza bidaris salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adharallahu bihi imana wal islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-bararatul kiram. Al-bararatul kiram. Amma ba'du. Kagem para sahabat alumni seluruhnya yang hadir, yang saya hormati, saya cintai, terlebih kepada para senior yang senantiasa memberikan contoh ketauladannya atas kegiatan kami yang selama ini sudah direncanakan bersama. Mudah-mudahan contoh-contoh yang baik yang sudah disuguhkan kepada adik-adiknya ini bisa berlanjut seterusnya sampai Gusti Allah memanggil pulang masing-masing. Jangan lupa kepada Roisul Korea, kuro dereng kenalan iki wae. Duka sintenan iki Pak. Nah, wow Pak iki tangute sanes kula. Teng Ustaz Nasain. Akhirnya kula sami. Pak Sukaji yang saya hormati, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan panjenengan olehnya mimpin desa ini senantiasa dalam petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap lebih baik dari sebelumnya, bisa adil dari lebih adil dari sebelumnya. Karena pemimpin itu kalau dalam urutan 7 golongan yang dinaungi kelak di hari kiamat, kita lihat di hadis itu ternyata nomor wahid itu al-imam, imam yang adil. Luar biasa, imam yang adil. Dan imam ini kan tidak mesti tingkat internasional, nasional,
wilayah ataupun daerah, desa, RT RW sama namun. Tapi loh kalau memang nanti itu bagian dari yang terbaik untuk kita menjadi seorang pimpinan atau seorang pemimpin, artinya dengan menjadi pemimpin kita makin baik, bisa bersikap adil sesuai dengan tujuan pemimpin itu sendiri. Saat ini kula dongaaken muga-muga jenengan dadi presiden, dadi menteri, dadi gubernur, dadi bupati, dadi camat, dadi kepala desa, ketua RW, ketua RT, kepala rumah tangga, kepalanya diri sendiri. Al-Fatihah. Dan perlu saya sampaikan, tadi saya mendengar dikasih kesempatan oleh Master of Ceremony, dikasih waktu yang tidak terbatas, enak aja, matang luwih. Loh, dikasih ngoten itu beban dari saestu niku. Kalau misalnya mau balik temen loh, kami persilakan waktu yang tak terhingga dan tak terbatas. Itu menyentuh perasaan itu. Bagi sing namanya sing terlalu sensitif, wah disuwe-suwekno sampai 5 jam itu. Tapi kalau dianggap biasa-biasa saja, terus dianggap ini bagian dari sikap dan perbuatan serta hati yang baik bagi seorang Master of Ceremony, lebih ibarati kembang-kembang ngane lambi ngoten mawon. Jadi misalnya nanti ngaji 1-2 kata sekapur sirih agama, ya wis ndak usah nelongso. Tapi sangune ya kudu pancet kandel. Mboten lah, kalau ngomong ngene aku ndak gelem disangoni. Ulo kok ngomong teko sangu iku mah guyon to lho, gelak-gelak omongane iki langsung. Ngeten iki wis nek ngomong napa nggih? Ndak nyekel kitab. Apa nek nyekel kitab ngene iki mboten paling ya fasul. Nggih, monggo kita mulai ngaji nerusaken napa ingkang sampun dadi kebiasaan, yaitu kita mengkaji kitab yang di dalamnya ada beberapa nasihat untuk hamba-hamba Allah yang biasa disebut dan dinamai dengan nama kitab Nasoihul Ibad. Kitab Nasoihul Ibad ini karangan Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Jadi ulama Nusantara tapi berkali berinternasional karena beliau memang pernah menjadi imam Masjidil Haram. Nah, beliau ini hidup di sekitar tahun 1230 Hijriah sampai 13-14 Hijriah. Jadi kurang lebih umurnya 84 tahun gitu, kurang lebih. Berarti panjang usianya beliau dan barokah. Nah, sementara kitab Nasoihul Ibad ini syarhun alal munabbihat alal istimdad di yaumil ma'ad, yaitu mensyarahi sebuah kitab namanya Al-Munabbihat alal istimdad di yaumil ma'ad. Ini karangan Syekh Al-Alim Al-Allama Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani yang hidup tahun 773 Hijriah sampai 852.
Berarti kalau kita lihat dari kelahiran beliau, ini kedua ulama besar ini tidak sezaman. Artinya secara fisik tidak pernah ketemu. Jauh, termasuk kitab yang sering juga kita pelajari, Marokil Ubudiyah, sama karangan Syekh Al-Alim Al-Alama Muhammad Nawawi bin Umar yang mensyarahi kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau ini hidup di tahun 450 sampai 505 Hijriah, usianya 55 tahun. Berarti kan tidak sezaman. Jadi secara fisik beliau ini tidak pernah ketemu. Tapi subhanallah ilmunya nyambung. Jadi kalau saya simpulkan, ternyata ya mensatukan ruh atau mengaku diri seorang murid terhadap seseorang sebagai gurunya itu tidak harus bertemu secara fisik. Walaupun ketemu secara fisik, talaqi itu lebih baik. Tapi akan lebih baik lagi jika bertemunya secara rohani. Kok bisa nyambung ya, padahal tidak sejaman. Nah ini penting, perlu kita ketahui berkaitan dengan hubungan ilmu. Di samping memang hubungan jasmani itu penting, lebih penting lagi adalah hubungan roh. Jadi walaupun misalnya tidak pernah bertemu dan tidak sezaman, tapi rohnya sakit nopo mboten, ya tentu bisa, walaupun kadang kita tidak merasa. Sekarang apa artinya misalnya ini berguru langsung bertemu, tapi ternyata rohnya tidak ta'aruf, tidak bisa senyawa, akhirnya itu bahkan yang terjadi tanakur dan ikhtilafan. Makanya kalau sudah bertemu niat ingsun berguru itu mestinya harus lahir batin itu panjenengan mendengar dan sering hadis yang berbunyi al-arwahu junudun mujannada fama ta'arufa minha iktalafa wa ma tanaqara minha iktalafa. Loh ya nama, jadi penting nih. Jadi arwah itu bagikan sebuah pasukan yang berjejer, yang berbaris. Jadi kalau sudah kenal maka iktalafa, bisa senyawa, bisa rukun, mudah kenal dan bisa menyesuaikan. Tapi sebaliknya kalau sudah tidak kenal tanaqah ikhtalafa, maka sering ya wis namanya ikhtalafa. Nah ini sebenarnya kalau kita buka makna dari hadis itu, kita banyak kaji di banyak-banyak kitab, di antara ulama-ulama juga memaknai itu gambaran sebuah integrasi yang tidak akan bisa menyatu dengan disintegrasi. Artinya kebaikan tidak akan pernah bertemu dengan kejelekan. Jadi walaupun namanya arwah ketika sudah kenal, kemudian sudah iktalafa, bisa saling senyawa dan lain sebagainya, ya tidak menutup kemungkinan itu nanti akan terjadi perselisihan juga dalam hal-hal tertentu. Wong jenenge wong mosok mesti podo pikire. Nah yang penting kebaikannya sama, ngoten mawon. Kalau saiki urusan pengajian ini kalau kadang ngecel-ngecelan. Nah ini bukti, artinya walaupun ta'aruf tidak kemudian mutlak iktalafa gitu, bisa saja ya buktinya paham itu ada yang beda. Nah,
Nah, ini justru bagian dari kasih sayang Allah juga, sehingga yang terjadi inilah di muka bumi ini berwarna-warni, walaupun sami-sami beragama Islam, tapi yang terjadi ya ini sudah banyak pula perbedaan-perbedaan. Tapi mudah-mudahan semuanya bagian dari ahli surga, amin. Ya, kecuali memang yang ilaman abah, kecuali wong sing boten purun, itu aja. Nah, bagi panjenengan yang sudah ngaji di Miftahul Midad ya, dan panjenengan sudah tahu bagaimana background Miftahul Midad, mulai dari pengasuh, pendirinya, dan lain sebagainya berkaitan dengan ilmu dan keyakinan akidahnya, ini saya sarankan kalau bisa jangan menselisihi gitu ya, jangan menselisihi. Ya wis itu adanya, misalnya seneng tahlil ini tahlilan. Nanti kalau sampean menselisihi, bisa-bisa jenengan nanti dibuling sama konco nanti. Ini sudah, ini tidak, yang jelas beresiko juga. Hujan mulai turun. Ini lingkungan tempat sami yang di pondok Miftahul Midad cedek wong, wah suker nang kuping itu. Memane griya kula pas mepet, wah lek ngaji ada tak banget no. Tepak wah. Enten mau cak budi besok nek ada duit dipaker sing buku tutup blak ngono. Kai dalan koyo buwo ya tadi sing mboten krungu e. Pun mulai ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah Fatihah li ridhoillah wa li rahmatihi wa ulumihi wa hidayatihi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami ikhwani min al-anbiya musallin ulama syuhada sholihin wa ahli kullin wa ashabi kullin jami malaikatil muqarrabin jami awliyaillah wa ulama'illah jami mu'alifin wa mufassirin min al-mufassirin wa muhaddisin wa fuqaha mujtahidin wa ahli fiqhiyatil muhaqqiqin khususan ila Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Baksami nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid-dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Babus sunaiyah. Wa fihi dalatuna ailan iku ing dalem babus sunai dalatuna utawi 30 mau idotan pituture arbaatun utawi kang papat iku akhbarun piro hadis wal baki lan utawi kang keri iku asarun piro asar utawa dawuh sahabat. Wana nilan ngarepaken ingsun bil akhbari kelawan piro khabar iku aqwalun nabi piro dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asan ilang ngarepaken ingsun kelawan asan iku aqwalu sahabati aqwala bukan aqwalu aqwala sahabati ing pira-pira dawuh sahabat wa tabi'in lan dawuh tabi'in paminu mongko iku setengah saking bab ya aifal maqala tu tegese mongko utawi maqala al-ula kang pertama minal munabbihati sangka kitab al-munabbihat pira-pira pepeling
Adna iyati kang bangsa loro iku mahadis dunia kang diceritakan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna usak temene kanjeng Nabi bukola dawuh sapa kanjeng Nabi khoslatani utawi rong tingkah la syai'a ora ono suwi-wiji ku maujud iku afdhalu luwe utama minhuma tinimbang khoslatain keliru ya khoslatani utawi rong tingkah la syai'a kang ora ono suwi-wiji iku afdhalu luwe utama minhuma sangka khoslatani iku al imanu siji iman billahi kelawan Allah wa nafulan manfaati lil muslimina marang pira-pira Islam manfaati bil maqali kelawan ucapan au bil jahi utawa kelawan pangkate au bil mali utawa kelawan bondone au bil badani utawa kelawan bondone kelawan badane. Ini satu hadis dulu. Ada dua keadaan tiga yang tidak ada sesuatu lebih utama dibanding kedua tersebut. Yang pertama adalah iman dan yang kedua manfaat terhadap orang-orang Islam. Niki wis mantun apa dereng? Sampun. Bola ya. Betul bisa itu. Niku kelanjutannya ya. Oke. Terusannya hadis berarti ngeten. Wa khoslatan ila syai'a ahbadu nggih. Wa khoslatan lan utawi rong tingkah la syai'a kang ora ana suwi-wiji ku ahbadu luwe Allah ay anjasu keken luwe najis minhuma tinimbang sangka khoslatain iku asyirku syirikillah wa dzurrulan melanati utawa bahayani di muslimina kelawan pira-pira Islam di abdanihim dalam pira-pira badani muslimin au amwalihim utawa pira-pira bondoni muslimin fa inna jami'a awamirillahi maka sak temene sakabehane pira-pira perintah Allah taala iku turja'u dibalekaken apa jami'u awamirillah ila khoslataini marang rong tingkah at-ta'zimi rupane siji ngegungaken lillahi marang Allah taala wa syafaqati lan welas li khalqi marang makhluke Allah taqoli ta'ala kaya dawe Allah taala aqimus sholata wa atuz zakat wa qoli ta'ala ushkuru li wal walidayni hakimun jumenengono sira kabeh as-sholata ing salat wa atu lan nekakno sira kabeh az-zakata qoli ta'ala ushkur syukur sira matur kesuwuna sira limarang ingsun wal walidayka lan marang wong tuwa loro ingsun. Ruwiya an Uwais al-Qarni annahu qala marartu melaku mispau melaku ingsun tiba di siyahati ing dalam sebagiane perjalanan ingsun birahibin ketemu kelawan rohib fakultu mongko matur ingsun ya rohib ma awalu darajatin ma iku apa awalu darajatin utai kawitani derajat yarko kang bisa munggah ing derajat sapa al-murid kala jawab sapa rohib raddul madzalim nolak pira-pira kedzaliman wa khifatu dhahri lan ngentengaken geger minat jabaat sangka pira-pira tabaat. Napa iki maknani Mata mikir nak siap insyaallah teman-teman. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la yas'adu ora bisa munggah ora sebentar. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la yas'adu ora bisa munggah lil abdi kaduyam la yus'idu ya la yus'idu ora bisa munggahaken lil abdi marang kawula apa amalun amalu alaihi lan iku ing atase apa tabaatun utawi apa ya semacam beban dosa ngoten lho nggih
au madlamatun utawa kedzaliman aniaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan. Ya benar itu kayak gini kok. Kemudian kebalikan dari yang sudah pernah kita sampaikan. Kalau dulu keterangan tentang dua perkara yang tidak ada sesuatu lebih utama dibanding dua itu. Yang pertama adalah iman kepada Allah, dan yang kedua manfaat terhadap sesama muslim. Sekarang kelanjutannya ada dua keadaan yang tidak ada sesuatu lebih najis, lebih jelek dibanding kedua sesuatu itu. Dua keadaan itu, yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua membuat bahaya atau melarati terhadap orang-orang Islam. Sebenarnya untuk hadis ini kayaknya kita bisa memaknai mulai dari syirik, yaitu mensekutukan Allah itu. Tapi di sini yang perlu saya katakan, syirik itu juga bagian dari perbuatan hati, sehingga tidak boleh seseorang gampang menyampaikan sifat syirik terhadap seseorang, karena hal ini masih ada kaitan dengan hati. Tapi faktanya tidak sedikit di antara kita sebagian mensyirikkan yang lain. Ini perlu hati-hati. Mosok nyekel keris syirik kan susah juga nanti. Tawasul syirik. Kalau seperti itu nanti akan berhadapan dengan mayoritas umat Islam. Karena untuk menyikapi sebuah hukum ya tentu banyak dasar yang dijadikan sebagai landasan untuk menentukan kebijakannya. Karena bisa saja satu hadis nanti bertentangan sepertinya dengan hadis yang lain, dimana di situ perlu kebijakan untuk menyikapi sebuah hukum. Bisa dengan cara memadukan dua hukum dan lain sebagainya. Mboten usah soro-soro, misalnya ono sing tukaran, bukan tukaran. Masalah zikir, ambil andi zikir jahil, ambil zikir siri. Dari sing seneng siri, sing siri. Ini dalile sudah disampaikan. Yo ambil jahil, ini dalile iki lho. Sepertinya bertentangan. Nek hadis-hadis dianggap bertentangan satu sama lain, wah ya wis tukaran terus, ndak mari-mari. Makanya di situ diperlukan tiang sing alim. Makanya tidak boleh berbicara tentang masalah agama bagi kita yang tidak punya kemampuan. Bahaya itu. Nah, akhirnya bagi mereka yang sudah punya kemampuan, ya sudah ada pembolehan untuk menyampaikan ilmu agama dan sebagainya. Kalau menurut sampean api andi dekir siri ambil jahar. Kalau misalnya digabung jeleng ngeten nggih akan ketemu tengah-tengah.
Ya wis tergantung kondisi ngoten lho. Mungkin lek lagi perlu sama soalnya kalau lagi banget no khawatir ya, khawatir mengganggu. Ya wis berarti api sir ngono akhirnya ketemu ngoten. Kalau misalnya aman, tidak ada apa-apa dan lain sebagainya, berarti jahar ya wis api. Nah kan tidak tukaran akhirnya sing sir ambek sing jahar. Nah begitu juga masalah-masalah yang lain kok ada ngoten niku. Makanya pramila kita terus dituntut ngaji, tekun mutolaah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, waduru bil muslimin, ya, menyakitkan, membuat bahaya terhadap orang-orang Islam. Ini prakteknya ini kemarin pas COVID itu enak wis niku. Tak ditakoni oh amean kok gawe masker. Oh, saya kan mengamalkan ini. Kalau dalam bahasa hadisnya ya la dzarara wala dziror gitu. Kalau misalnya hadis ini dan saya tidak ingin termasuk dua perkara yang paling jelek, yaitu apa? Membuat bahaya terhadap orang Islam. Jadi dengan saya pakai masker satu, ini untuk biar tidak membuat bahaya orang lain. Karena siapa tahu pada dirinya ini ada sesuatu yang membahayakan berkaitan dengan penyakit menular gitu. Fi abdanihim kan di badannya, artinya tangan nih, sikile, wis kabeh berkaitan dengan badan, tidak gampang dan mudah menyakiti yang lain. Karena ngeten hadirin, besok di akhirat niku ya, itu apapun yang kita lakukan itu nanti akan menjadi yang badan ini akan menjadi saksi ya. Makanya besok tangan ini ditakoni. Kan ngomong dhewe besok, Gusti kula nate digawe nunjuk simulan piye. Misalnya begitu. Kan setiap pukulan ini punya tanggung jawab. Nah, makanya tidak boleh menyakitkan. Nah kalau misalnya koyok tinju, nah ini nanti ada kajian tersendiri, ampun ngoten-ngoten niku. Pencaksilat, kajian sendiri. Apa termasuk yang menyakitkan muslim atau dikaji monggo misalnya ada hukum-hukum bagaimana hukumnya pencaksilat. Nah nanti kalau misalnya ada mengatakan misalnya keputusannya nggak boleh tinju karena memukul kepala misalnya, sudah nggak usah daftar petinju misalnya, nanti khawatir kena hukum itu misalnya. Tapi misalnya ada mengatakan nggak apa-apa karena sudah ada kerelaan misalnya, jawaban yang seperti itu, ya mau kok daftar tinju biar jadi petinju. Itu contoh yang, atau mungkin contoh-contoh yang lain lah ya. Ini pentingnya karena itu nanti makanya wiritan itu dia nganggo driji. Ada mengatakan lebih utama pakai jari. Subhanallah, subhanallah. Nah karena nanti jari-jari itu jadi saksi, Gusti kula digawe wiritan iki ngono. Oh, kalau nanti jawel sih bulan, walaupun tidak menyakitkan, misalnya kalau melanggar syariat ini menyakitkan. Yes, di abdanihim. Jadi sak pegel-pegel sampean misalnya ya, bal-balan misalnya ngisrut tekun, ae wis. Makanya masih pemain-pemain tingkat nasional itu tidak wani gepuk dhisik niku mboten wani biasa. Ngoten nggih. Mesti begini. Ya, itu mungkin menyakitkan dari sisi badan itu. Misalnya zaman tangan kula mboten menyakili fisik kula tidak saya pakai, tapi kula nyantet padha ae tambah bahaya ngoten niku. Membahayakan. Justru haramnya sihir kan ngoten niku karena ketika sudah praktekkan dan kemudian membuat madharat, nah di situ letak haramnya itu. Kalau bagi ulama yang membolehkan belajar ilmu apapun termasuk ilmu yang tidak bagus karena biar tahu bahwa itu tidak bagus,
makanya tidak masalah. Haramnya ketika sudah ya dalam bentuk menyakitkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seterusnya wa amwalihim, dan harta bendanya, artinya tidak boleh dicuri, tidak boleh digosok dan lain sebagainya. Ya tentunya bukan hanya badan dan amwal ya tentu pokoknya yang berakibat orang muslim yang lain menjadi bahaya, maka itu bagian sesuatu yang jelek. Abkhaf wa anjas. Karena apa? Di sini disampaikan fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslatain. Karena setiap perintah-perintah Allah itu nanti dikembalikan kepada dua. Yang pertama adalah mengagungkan Gusti Allah. Itu sudah pasti. Sembahyang coba kita awali dengan takbir, zikir, wirid. Nah, sudah ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita rasakan, yaitu diawali dengan niat, dan niat itu harus ikhlas. Nah, ini bukti bahwa setiap perintah ini nanti mengarah kepada dua perkara. Yang pertama adalah at-ta'zim ilallah. Nah, banyak contoh yang lain, bisa sampean contoh sendiri dan bisa kita kembangkan sendiri. Kemudian wasyafaqah wal aslihal ta'ala. Nah, ini sing rada soro, welas sayang nang makhluk Gusti Allah. Ini mboten gampang karena muncul itu kok ati. Kalau sifat welas ini sudah dicabut sama Allah, ndak usah kaget kalau di muka bumi ini ndak pernah ada aman, tukaran, perang, unjuk rasa yang tidak menggunakan etika, anak ngelawan nang wong tuane, wong tua mateni anak mbah dan lain sebagainya. Itu kalau sudah welas, sifat welas di hati wis tipis bahkan entek, dan itu berbahaya dan nanti akan terbukti karena semakin dekat hari kiamat sifat welas itu akan dicabut dari sedikit demi sedikit. Yang paling berbahaya itu ketika sifat hati yang namanya iman dicabut, selesai sudah kehidupan dunia ini nanti. Bukan tidak ada manfaat dan faedahnya apapun yang menjadi perintah, termasuk welas nang sesama. Jenengan praktekaken sampun welas nang sesama ngoten niku luar biasa barokatipun. Luar biasa. Kalau misalnya sampean panjenengan mireng-mireng ada orang yang terkenal di langit, misalnya tidak terkenal di bumi, saya bisa meyakini kalau beliau ini adalah orang yang welas terhadap sesama. Karena ada hadis yang berbunyi irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Jadi ngetene ono misalnya sama kita, sama dari kiai untuk Ustaz Kiai Budi, Kiai Nastain, Kiai Sulhuda, Kiai Sulhadi, Kiai yang lain. Misalnya Cak Budi, kula niki nang dunya mboten kepingin napa-napa, wis misalnya cara urip dunya niku kula kepingin dadi tiyang sing terkenal di langit mawon pun diwelasi termakhluk di langit. Nah, kalau ada orang minta-minta doa fadilah ngoten niku nggih, niki akan lebih baik manakala jawaban itu kita berikan langsung melalui apa yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Karena apa? Karena tidak semua orang berkaitan dengan doa-doa dan fadilah itu menerima jika itu berasal dari selain Al-Quran dan hadis. Sholawat naria mawon sing boten seneng nggih kathah. Nah, akan lebih utama dulu kita berikan yang melalui doa-doa maksur yang dari Al-Quran, dari hadis, karena itu bisa langsung dipraktekkan, bisa dilakukan tanpa harus ada rekomendasi dari seorang guru atau mursyid, langsung
Jenengan donga Rabbana atina fid dunya hasanah, enggak masalah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah, enggak masalah. Jenengan donga lewat hadis-hadis enggak masalah langsung. Atau nasihat langsung dari hadis, misalnya irhamu man fil ardi. Nah, itu jawabannya teman, gampang. Pokoknya sampean gelem welas nang makhluk sing di bumi wis yakin zaman kok diwelasi utawa terkenal di langit. Wis hadisnya niku wae enak aman wis. Nek sampe ndak gelem berarti ndak percaya nang hadis, ndak percaya nang hadis berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Tapi bisa nggak amal-amalan sing selain dari itu, tidak semuanya nanti dan lain sebagainya lah, ya juga perlu bimbingan dan lain sebagainya, karena bisa jadi ada mantra-mantra yang misalnya kalau bukan bahasa Arab yang perlu apalagi kita mengetahui itu agar tidak salah gitu ya. Walaupun mantra-mantra selain Arab, kalau memang tidak masalah dari sisi syariat ternyata tidak masalah, kenapa tidak? Why not? Nun. Nah, itu inti dari apa yang disampaikan dalam hadis itu. Ini kula nyuwun datang panjenengan, terutama yang jadi tokoh-tokoh nih. Ini bukan saya nyuwun teng panjenengan, ini saya sendiri juga sama. Artinya nasihat ini juga untuk saya. Mencoba untuk mengisi hati ini senantiasa welas, ya. Lembut. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, fabima rahmatin minallahi linjala. Jadi dengan kasih sayang Allah, Kanjeng Nabi itu bisa welas. Nah, buktinya udah banyak. Walau kunta, misalnya terusannya walau kunta fadhon ghalidhal qalbi famfaddu min haulika. Ini kan nek atine atos keras, sing pinter wong wis, sing alim wong wis, ndak kira dieloki. Aja maneh manungsa kucinge mlayu. Apane? Kucing teko sentak, kucing teko sentak. Laporin lu, betul. Jadi kalau misalnya awak diri memang saat ini faktanya kita ini diuwongno, dituakan, dan sudah kita berusaha untuk mengisi hati ini dengan sifat syafaqah, sifat welas, luar biasa. Dengan praktekaken pun teng sinten mawon. Nah, misalnya tidak langsung teng menungso teng kewan misalnya. Apalagi seorang pemimpin kayak Pak Inggi ini, gitu, duduk sayang, welas nang rakyatnya. Maka di dalam Al-Quran kepada orang yang mengikuti kita, misalnya awak dhewe niki punya anak buah gitu, kan tidak semuanya sikapnya baik. Padahal di Al-Quran waqfid janahaka limanit taba'aka minal muslimin. Insyaallah ngoten ayat tinggi. Jadi disuruh merendahkan sayapnya. Jadi suruh tawaduk kepada orang yang mengikuti kita. Nang pembantu, nang anak buah, pada siapa? Minal mukminin. Kadang-kadang sopi aja. Banyak intinya gitu. Terus kemudian selanjutnya yang kita sampaikan tadi, ya ini untuk dasar pengambilan dari yang disampaikan tadi tentang masalah at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi.
sekian ayat, aqimus sholat wa atuz zakat, seterusnya banyak. Uskurli wali walidaika. Kemudian ada sebuah hikayat yang disampaikan oleh dari Uwais Al-Qarni ya. Ini beliau ini yang dijuluki orang yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Karena justru yang menyampaikan ini Kanjeng Nabi, sehingga sahabat Umar pun mencari beliau. Ya, siapa yang kenal, lu yang bilang apa pengembala, apa pembantu. Beliau menyampaikan ketika perjalanannya ketemu seorang rahib. Kemudian dia nanya, wahai rahib, sesuatu pertama yang membuat seorang murid itu bisa naik derajatnya nopo? Kemudian dijawab sama si rahib, rotul mawzalim, dari nolak aniaya. Jadi berusaha itu tidak berbuat zalim. Kemudian wakifatil wahri nyentengaken geger minat sabaat. Kalau kok lali mana nih tabaat nih? Mungkin lebih sedikit apa berkaitan dengan dosa katanya. Karena seorang hamba tidak akan bisa pernah naik, atau tidak ada sebuah amal yang bisa membuat hamba itu naik kalau di situ ada sabaat atau ada zoliman, ada aniaya. Nah, inilah sebuah nasihat yang kita dapati dari kitab Nasha'ihul Ibad ini. Oleh karena itu kesimpulannya, monggo kita kencengin nang Gusti Allah berkaitan dengan hubungan vertikal kita kepada Allah, dan juga tidak kalah penting lagi yaitu hakul adam. Insya Allah manani tabaat ini hakul adam ya, kalau di itu masih ada kaitan dengan hakul adam. Ini lebih penting juga horizontal, jadi berkaitan dengan horizontal. Hampir di semua sikap ibadah dan lain sebagainya ini mesti ada kaitannya antara dua niki pun, termasuk sing awak dhewe niki seneng itu urusan nikah gitu. Nah, urusan nikah ini ada hubungan horizontal, hubungan sosial biologis, dan juga ada hubungan vertikal, ada amanat dan kalimat Allah. Seperti yang disampaikan dalam hadis, akhadzumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kok tutup nikah bareng ini? Tak apa-apa, kan ada kaitannya ambil sami-sami. Makanya sih nggak ada bojo, aja gampang nyeplaki bojone. Jenengan rezekine lancar, iso diangkat ngalor ngidul, diuwongno uwong. Lek ono acara jenengan iki diundang, ditulis Bapak Budi. Niku lek ono Ibu Budi ndak kira ditulis Bapak Budi niku. Soalnya bapak niku kan bawa pamit numpak. Makanya harus menghormati, memuliakan istrinya. Walaupun kadang awak dhewe jenenge menungso kadang pegel kan. Ya iki apa carane nak teman-teman ngono. Karena itu juga bagian. Cepat gini, kalau nanti misalnya jenengan pecah, istrinya masih cantik misalnya, rapi maneng. Wah, ini kan rapi maneng, ternyata istrinya ini masuk surga nanti. Dan kita tahu bahwa di surga itu semuanya akan menikah, tidak ada yang jomblo. Nah, dengan siapa nanti perempuan ini? Coba dikaji. Saya pernah baca itu. Nanti ternyata wanita ini akan memilih laki-laki atau suaminya yang paling baik di antara suami yang pernah menikahinya. Tuh ya, Pak. Tuh, lah kepin kepeduk mana besok ya.
Makanya lek ana Covid wingi sing diwedeni dudu masalah Covid saja nih. Wedi nek mati terus bojone rabi maneh. Wis kadung cintae sekonyong-konyong koder. Tangetaken Ustaz Supri niku. Ado-ado teko cepoko nang mriki ya krana abot nang sing estri. Memang estrine nggih abot panjenengan rupane. Oh gendong lho mboten kinten kuat sampeyan Cak Supri. Alhamdulillah subur makmur. Pun niki mawon ingkang saged kula sampaiaken. Wallahu a'lam bil haqqi wa bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh doa, ya mosok katanya aku nonyol-nonyol nggak ditawari. Si Ustaz Supri mawon monggo Ustaz, monggo Ustaz, monggo. Kalau tak barukan kalau saya mengamini monggo. Saya berwilayah kan. Monggo Pak ini didengar Pak ini. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal awwalina wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tahwilana biha jami'a al-fitan wa mu'adina biha min jamil wa rafa'una biha 'indaka 'ala ta'ala وتبلغنا بها أوصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا وإيمانا ثابتا ورزقا اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل التقى والاستقامة ومن أهل القرآن ومن العلماء العام من التوابين من عبادك الصالحين المصلحين المخلصين ومن أئمة المتقين إنك على كل شيء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام وأمتنا على الإيمان والإسلام وادخلنا الجنة مع أمتنا ومع عائلتنا ومع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وتشكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita ramah tamah, monggo untuk